ada berbagai kelompok organisasi datang di sini sambil bertukar pikiran beberapa waktu yang telah lalu. Kita ingin untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan situasional hari ini di Papua dan seluruh tanah Papua terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka mempercepat perubahan pembangunan di Papua. Itu sebabnya karena semua organisasi yang ada dibentuk oleh kekuatan kultur, tetapi juga ada dibentuk oleh kekuatan mahasiswa. Ini kita lihat masing-masing punya kemampuan, mempunyai kapasitas untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasi ini ada. Makanya itu kita mau satukan dalam sebuah kekuatan yang kita anggap ini cukup besar supaya aspirasi itu bisa terakomodir dengan baik, lalu kita akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah. Dan juga kita hadir untuk bagaimana memberikan beberapa catatan penting terkait dengan situasional daerah supaya rakyat tidak banyak menerima informasi-informasi yang datangnya dari beberapa kelompok maupun perorangan yang ingin mengasut kehidupan masyarakat dan kehidupan kita sebagai anak bangsa di tanah Papua secara keseluruhan, tapi khususnya Provinsi Papua. Nah, itu sebabnya kita hadir dalam komponen merah. Melihat realita perkembangan pembangunan di tanah Papua akhir-akhir ini mendapat perhatian dari putra-putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua. Perhatian terhadap realita pembangunan di tanah Papua juga dituangkan dalam bentuk pernyataan sikap dalam jumpa pers dengan wartawan pada 19 Februari 2021 di Jayapura. Selaku organisasi pejuang setia ideologi Pancasila yang tergabung dalam komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua mengatakan, sikap dan komitmen terhadap seluruh kebijakan pemerintah, yakni berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI bersama TNI Polri dari Sabang sampai Merauke. Tetap memberikan dukungan terhadap keputusan pemerintah di mana telah teragendakan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 dan tetap menjaga hak-hak dasar rakyat Papua yang diamanatkan dalam undang-undang dimaksud. Mohon kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo agar membentuk lembaga independen pengelola dana otonomi khusus terpisah dari APBD. Mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat di mana telah menerima aspirasi masyarakat dari berbagai daerah untuk ada kebijakan pemerintah Provinsi Papua agar dapat diakomodir pemekaran kabupaten kota yang sesuai dengan dokumen usulan yang telah ada. Menyerukan kepada masyarakat di mana saja berada untuk tidak terhasut dengan berita-berita yang berasal dari oknum atau pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa dan memohon kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bertindak tegas melakukan penegakan hukum sesuai pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Mendukung sepenuhnya TNI Polri untuk mengejar dan menangkap kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB yang telah membuat jatuhnya korban dari masyarakat sipil maupun TNI Polri. Mendukung aparat penegak hukum untuk menindak tegas pejabat atau siapapun pelaku yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana otonomi khusus yang mengakibatkan kerugian negara yang berimbas pada instabilitas di wilayah Provinsi Papua. Pikiran yang disampaikan karena kita menghormati masing-masing organisasi ini punya pimpinan organisasi yang hadir bersama-sama kita di komponen Merah Putih itu juga punya kemampuan dan mereka telah bicarakan secara tersendiri di organisasi mereka masing-masing. Jadi mereka ada menyampaikan secara sendiri, tetapi pokok pikiran secara keseluruhan kami telah akomodir di dalam 7 pernyataan ini. Pernyataan sikap kita sebagai berikut. Komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua. Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kami, organisasi pejuang setia, pengawal ideologi Pancasila yang tergabung dalam komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua, menyatakan sikap komitmen terhadap seluruh kebijakan pemerintah sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua berkomitmen menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Sabang
sampai Merauke. Yang kedua, kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia Papua tetap memberikan dukungan terhadap setiap keputusan pemerintah di mana telah mengagendakan perubahan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan tetap menjaga hak-hak dasar rakyat Papua yang diamanatkan dalam undang-undang dimaksud. 3. Kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo agar dapat membentuk lembaga independen mengelola dana otonomi khusus terpisah dari dana APBD. 4. Kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat di mana telah menerima aspirasi masyarakat dari berbagai daerah untuk ada kebijakan pemekaran provinsi dan juga dapat diakomodir pemekaran kabupaten kota yang sesuai dengan dokumen usulan pemekaran yang telah ada. Kelima, kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada untuk tidak terhasut dengan berita-berita yang berasal dan dari oknum atau pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa, dan memohon kepada pihak kepolisian negara Republik Indonesia untuk bertindak tegas melakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua mendukung sepenuhnya Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengejar dan menangkap kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB yang telah membuat jatuhnya korban dari pihak sipil maupun TNI Polri. 7. Kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua mendukung pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas pejabat atau siapapun, pelaku atau siapapun yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana otonomi khusus yang mengakibatkan kerugian negara yang berimbas pada instabilitas wilayah Papua. Demikian komitmen putra-putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua. Klimbai, Jayapura, 19 Februari 2021. Kami yang bertanda tangan di bawah ini seluruh pimpinan komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua. Barisan Merah Putih Provinsi Papua meminta kepada pihak-pihak yang selalu memanfaatkan masyarakat dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, baik yang ada di Jakarta yang selalu berteman dengan media untuk menghancurkan Papua. Dalam kesempatan ini saya minta agar mereka berhenti dengan cara-cara mereka untuk menghancurkan Papua. Saya minta juga kepada pihak yang TNI Polri untuk melihat, mendata mereka dan memberi mereka pelajaran agar mereka berhenti merusak bangsa ini. Saya mendukung penuh pernyataan yang telah disampaikan oleh Barisan Merah Putih, ya. Karena ini semua adalah pikiran dari seluruh rakyat yang ingin hidup damai. Itu yang kita inginkan, ya. Karena itu saya mendukung penuh, dan saya ingin menyampaikan kepada negara ini
negara ini punya alat yang cukup kuat. Karena itu untuk seluruh situasi, kondisi di tanah Papua hari ini yang bergejolak, saya pikir negara mampu untuk menyelesaikan. Karena itu saya harap untuk hal ini tidak dibiarkan, kemudian terpelihara, konflik ini terus berkepanjangan dan Papua dijadikan sebagai tempat untuk konflik. Ya, saya hanya menegaskan itu. Saya harap untuk negara dengan tegas untuk menghentikan segala tindakan yang memprovokasi dan juga mengacaukan tanah kami, tanah Papua. Tanah Papua ini sudah dikenal dengan tanah damai. Yang saya minta di sini adalah perhatian yang serius dari pemerintah Provinsi Papua terhadap situasi Kamtipmas di Intan Jaya. Jangan hanya berharap kepada TNI Polri sebagai aparat keamanan yang menjaga Kamtipmas di sana, tetapi ada perhatian juga yang harus dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Papua, sehingga hal ini tidak menjadi lepas tangan. Yang kedua, saya minta kepada oknum-oknum yang saat ini bermanuver politik di luar Papua untuk bicara tentang Otsus dan Pemekaran, saya rasa tidak perlu, karena panja otonomi khusus dan panitia pemekaran itu sudah dibentuk masing-masing, sehingga biarlah mereka yang punya kewenangan untuk melakukan aktivitas mereka daripada kita yang tidak punya kewenangan untuk berbicara soal itu. Yang ketiga, saya minta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, untuk menyelidiki terkait dengan penyalahgunaan anggaran Otsus sebesar 1,85 triliun. Kami juga sudah pernah menyuarakan ada sebuah lembaga khusus yang menangani dana otonomi khusus. Kehadiran UP4B merupakan murni pikiran organisasi komponen Merah Putih, bukan dari yang lain-lain. Olehnya itu hari ini juga kita juga menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk sebuah lembaga independen terpisah dari lembaga-lembaga yang lain, sehingga pengelolaan dana otsus ini benar-benar akan sampai ke tangan rakyat oleh karena terstruktur dengan baik dari istana sampai ke kampung. Ini bagian daripada gerakan-gerakan stabilitas yang mana rakyat mengikuti uang dana yang diposting ini, dia bisa ikuti dengan baik dan juga bisa merasakan dengan baik. Mungkin ini yang menjadi stressing di dalam penyampaian aspirasi kita, supaya kita bersama-sama menyamakan persepsi dari berbagai kelompok, berbagai komponen masyarakat. Kita lihat bahwa dalam revisi undang-undang ini ada pasal tambahan. Ada pasal tambahan untuk bisa lembaga independen ini masuk di dalam undang-undang otonomi khusus, sehingga kita jangan saling menyalahkan. Hari ini kami bersama-sama dengan seluruh ormas atau elemen atau komponen Merah Putih melakukan jumpa pers ini dengan tujuan untuk kedamaian dan kemajuan. Amin. Situasi dan kondisi yang sudah lewat tentang aksi-aksi penolakan otonomi khusus Jilid 2, itu kami dari komponen Merah Putih Papua, kami sudah sikapi dan situasi sudah reda. Saat ini kita menghadapi adanya tokoh-tokoh Papua, tokoh politik, intelektual yang sedang menolak pemekaran. Pemekaran adalah aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah pusat, dan saat ini pemerintah pusat sudah menyetujui dan sedang dibahas untuk ditetapkan. Terlepas daripada pro kontra tentang pemekaran atau daerah otonomi baru, penambahan 3 provinsi di tanah Papua, yang perlu kita dasari adalah tujuan pemerintah
menyetujui aspirasi masyarakat dengan adanya daerah otonomi baru, yaitu provinsi baru. Ini untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kedamaian masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Itu yang perlu kita dasari. Ya. Tidak ada tujuan-tujuan lain daripada pemekaran itu. Inti daripada pemekaran itu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kami sangat setuju dengan respon dari pemerintah pusat untuk menyetujui daerah otonomi baru di Tanah Papua. Jadi kepada seluruh masyarakat Papua, khususnya tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh politik, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menegaskan, jangan menggeneralisir. Pernyataan Anda itu adalah pernyataan seluruh rakyat Papua. Saya setuju. Jangan menggeneralisir pernyataanmu, pikiranmu itu adalah pikiran dan pernyataan seluruh masyarakat di Papua. Masyarakat di Papua ini ada pemerintah kabupaten kota, ada DPR kabupaten kota, ada Pemprov pemerintah provinsi, ada DPRT, ada MRP sebagai lembaga representasi publik. Jadi kami juga di masyarakat adat, tanah Papua ini terbagi dalam 7 wilayah adat. Jangan seseorang dari wilayah adat tertentu mau menggeneralisir pikirannya atau pernyataan dia itu mewakili seluruh atau 7 wilayah masyarakat adat. Itu kami tolak. Silakan Anda berbicara untuk wilayah adatku, karena pemekaran ini untuk memajukan wilayah adat. Jangan Anda berbicara pernyataanmu dan mengaitkan itu adalah pikiran dan pernyataan seluruh masyarakat adat. Yang terakhir, saya selaku tokoh adat di Kabupaten Jayapura, seorang pemimpin masyarakat hukum adat, kami minta kepada pemerintah pusat, jangan lagi mengabaikan pemimpin masyarakat hukum adat. Hari ini Papua bisa kacau dan lain sebagainya karena pemimpin masyarakat hukum adat ini diabaikan. Pemimpin masyarakat adat dengan masyarakat adatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sangat mengikat. Kita sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kedamaian wilayah adat kami. Kita juga sama-sama mempunyai kewajiban untuk memajukan masyarakat adat dan wilayah adat kami. Komponen Merah Putih bersatu hari ini untuk bisa menyikapi seluruh apa yang terjadi hari ini di Papua. Yang berikut, fungsi kebersamaan ini adalah fungsi bagaimana kita fungsikan kekuatan organisasi kita untuk menyampaikan aspirasi, melakukan koordinasi kepada lembaga pemerintah, dalam hal ini pihak penegak hukum. Jadi salah satu langkah konkret kita barang ini nanti sampai di pihak penegak hukum. Ada spesifikasi tersendiri, dan itu kan secara Ya, general ya. secara spesifikasi kita dalam diskusi, dalam pertemuan pasti ada komunikasi yang konkret terkait dengan langkah-langkah yang nantinya dilakukan oleh pihak penegak hukum. Itu ranahnya mereka. Tugas kita organisasi adalah bagaimana memberikan respon, dukungan kepada lembaga penegak hukum ini untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Sehingga di situ tidak ada kesan ada tembang pilih. Kalau memang dia bersalah dalam melakukan pelanggaran hukum, ya penegak hukumlah, aturanlah yang melakukan tindakan hukum terkait dengan apa yang dia telah lakukan. Bahwa langkah konkret hari ini komponen Merah Putih bersatu. Di dalam kebersamaan ini kita sebenarnya agenda kita tutup, tetapi kebersamaan ini kita akan turut memberikan proteksi terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan revisi Undang-Undang Otsus. Dan juga semua kebijakan negara untuk bagaimana melakukan percepatan perubahan di Papua.
ini kami ada timnya cukup solid, tim IT juga sudah siap untuk kita memberikan proteksi terhadap upaya-upaya pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan konkret terkait dengan perubahan Papua. Terutamanya kita kawal penggunaan dana otonomi khusus dengan baik supaya tidak terjadi kesalahan yang kedua kali. Konkretnya, negara harus membentuk lembaga terpisah yang mengelola, lembaga independen terpisah, sehingga dia mengelola dana otsus. Contoh, kalau misalnya Kabupaten Jayapura membangun rumah sakit, lembaga ini dia akan cek apakah tidak ada posting dana dari APBD. Kalau ada posting, berapa total dari kebutuhan pembangunan rumah sakit itu, supaya tidak ada kesan terjadi pembobolan pembiayaan. Dan itu yang kita lihat, kita nilai secara keseluruhan. Kami komponen Merah Putih, komponen Merah Putih Papua, Indonesia, kami bersama seluruh anggota kami siap mendukung upaya atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, untuk menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi dan otsus. Kami siap dukung. Kita ketahui bersama bahwa di Papua ini, kalau ada satu pejabat dikaitkan dengan kasus korupsi dan otsus, akan ada aksi-aksi untuk melakukan pembelaan kepada dia. Aksinya dibilang jangan mengkriminalisasi, jangan membunuh karakter pejabat itu. Kami adalah elemen Merah Putih yang siap mendukung apa yang akan dilakukan langkah-langkah tegas oleh aparat penegak hukum, oleh pemerintah untuk menghadapi kelompok atau pihak-pihak yang melakukan pembelaan terhadap pejabat yang ditemukan melakukan korupsi terhadap dana otsus. Hari ini Papua masih bergejolak. Pejabat-pejabat yang korupsi harus juga ditangkap, karena mereka juga yang mengakibatkan, membuat sehingga Papua sampai saat ini masih bergejolak. Oleh sebab itu, dukungan real kami dari komponen Merah Putih Papua siap, kami bersama seluruh barisan anggota kami, organisasi kami siap mendukung langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tim yang terdiri dari KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk mengusut terkait dengan penyalahgunaan anggaran otsus sebesar 1,85 triliun. Itu yang dari saya sebagai komponen Merah Putih. Yang kedua, saya menyampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Provinsi Papua bahwa apa urgensinya pembangunan gedung 22 lantai kantor gubernur yang sekarang saja ini jarang ditempati kok. Untuk apa mau bangun 22 lantai? Cuma 2 lantai itu kita setengah mati mau ketemu gubernur, apalagi wakil gubernur. Ada indikasi kuat untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya pikir belum saatnya, belum terlalu penting untuk pembangunan gedung kantor gubernur 22 lantai. Itu terlalu dipaksakan. Jadi saya harap kepada pemerintah kita bahwa masih banyak masyarakat di kampung-kampung yang membutuhkan sentuhan pemerintah Provinsi Papua. Anggaran yang dikasih dari negara kepada pemerintah provinsi harus dikelola secara baik, dipakai secara baik, supaya bermanfaat dan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat di kampung-kampung yang ada di Provinsi Papua. Bisa proteksi secara khusus ya, birokrasi ya, birokrat. Kita bisa lihat di birokrasi di pemerintahan, dengan mereka yang mengelola
dana otonomi khusus dengan mereka yang tidak mengelola dana otonomi khusus. Di situ ada kesenjangan sosial yang sangat menonjol. Eselonnya bisa sama, pangkatnya bisa sama, tetapi hari ini mereka yang mengelola dana otonomi khusus tiba-tiba berubah menjadi orang kaya raya. Padahal eselon mereka sama dengan pejabat yang lain di daerah lain. Ada apa sebenarnya? Apa nenek moyangnya orang Cina yang bisa simpan hartanya sampai warisan sampai 7 turunan? Nah, buktinya hari ini kita bicara, hari ini ada temuan 1 triliun sekian, yang tadi kita ada 1,85 triliun. Dari mana? Nah, ini ada kesenjangan sosial. Eselon bisa sama, pangkat bisa sama, pejabatnya sama semua ya. Di daerah ini dengan daerah A sana semua sama, mestinya ekonominya itu bisa sama saja. Tapi berbeda dengan mereka yang kelola otonomi khusus dengan mereka yang tidak kelola otonomi khusus. Karena itu memang penting sekali untuk lembaga ini harus berdiri. Ya, bila perlu melibatkan mulai dari lembaga adat, mulai dari adat dengan seluruh komponen yang ada bisa ada di dalam lembaga yang nanti akan dibentuk itu. Dan kami tetap akan mendukung itu. Saya pikir itu, ini salah satu contoh saya kasih itu. Di birokrat saja sudah kelihatan, ya, birokrasi ini sudah kelihatan di situ. Pangkat, jabatan, eselon bisa sama, tapi kenapa yang kelola dana otonomi khusus bisa berubah? Demikian fakta kesepakatan bersama komitmen putra-putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua yang disampaikan dalam jumpa pers kepada wartawan di Jayapura. Dari Waina Jayapura, Papua, tim liputan 69 News Papua melaporkan.